Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ki sudah masuk dalam pembahasan salat Idul Fitri Idul Adha, hari raya. Faslun utai ki kono fasal suwiji. Takbire fasal wa sholatul idaini. Utawi salat riyaya loro iku sunnatun iku sunnah, sifate sunnah muakkadatun kang den kokohake. Jadi dalam salat sunnah iku ada yang namanya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Idul Fitri iku berarti dilakukan tanggal 1 Syawal, Idul Adha dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, hukumnya bagaimana? Dalam kitab takrib memang hukumnya sunnah muakkad. Nah, salat Idul Fitri Idul Adha itu dilakukan berapa rakaat? Nah, iku wahya utawi salat Idul Fitri Idul Adha idaini wahya utawi salat idaini iku rakaatani iku rong rakaat. Wahya utawi salat id iku rakaatani iku rong rakaat. Sifate yukabiru kang takbir sapa wong takbir fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Oleh takbir ping pira? Sab'an kelawan 7. Sifate siwa takbiratil ihrami kang sakliyane takbiratul ihram. Nah, dalam salat Id sendiri iku memang sunai dilakukan pada tanggal 1 Syawal yaitu Idul Fitri. Kalau tanggal 10 Dzulhijjah berarti Idul Adha itu sunnah hukumnya. Lah, tapi dalam sholat Id sendiri itu dilakukan secara 2 rakaat. Tapi yang membedakan sholat Id dengan sholat biasa umumnya apa? Ada takbir. Yang pertama fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Dalam sholat Id sendiri iku rakaat pertama iku ada 7 takbir selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram usolli sunatan ila akhirih, niat salat Id terus Allahu Akbar takbiratul ihram mengangkat 2 tangan. Lah setelah iku ada 7 takbir. Lah iki hukumnya 7 takbir iki sunnah. Nah, nantinya yang dibaca apa? Ada ulama yang mengatakan setelah takbir, setiap takbir itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar. Iku ada yang mengatakan demikian. Tapi iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi misalkan sholat Id tanpa takbir 7 ya tetap sah, gak masalah. Jadi takbir 7 pada rakaat pertama dan ditambah takbiratul ihram. Nah iku berarti 8. Nah, adapun sholat Id sendiri iku boleh dilakukan secara jamaatan wali munfaridin, silakan sholat berjamaah ya bareng-bareng ya tetap sunnah muakkad. Misalkan dilakukan sendiri di rumah ya tetap boleh, tetap mendapatkan kesunahan. Cuman sing lebih baik itu dilakukan berjamaah. Tapi nantinya ketika sholat Id iki dilakukan, iki ada 2 rakaat pertama iki membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, terus takbir ke-7, setelah itu membaca Fatihah dan ila akhirih. Terus yang kedua, nah iki wafir saniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho oleh takbir mau ping pira khamsan kelawan 5. Sifate siwa takbiratil qiyami kang sakliyane takbire qiyam berdiri. Dalam rakaat yang kedua sholat Id sendiri iku ada 5 takbir. 5 takbir iku selain takbiratul qiyam. Jadi ngeten, ketika kita sudah melakukan rakaat pertama, terus sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, terus sujud kedua. Lah ketika kita mau sudah melakukan sujud kedua terus berdiri, itu kan ada kesunahan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan setelah melakukan 2 sujud kimau rakaat pertama. Lah iku kita melakukan takbir iki sunnah. Nah, setelah takbir dari 2 sujud kimau kita berdiri, kita disunahkan 5 takbiran. 5 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali.
Jadi ada 6 berarti. 5 iki takbir nang rakaat kedua iki sing disunahkan dalam sholat Id, yang 1 iku disunahkan dalam berdiri setelah bangun dari sujud yang kedua. Jadi setelah sujud kedua rakaat pertama kita bangun iku disunahkan takbir Allahu Akbar. Terus setelah iku kita iki mau disunahkan 5 takbiran dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Lah iku sing membedakan di situ. Lah nek wis ngono, iku kan sholat Id secara jamaah ataupun munfarid sama-sama disunahkan takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Lah setelah iku ketika kita melakukan sholat Id iki secara berjamaah lo ya, berjamaah bukan munfarid, ada kesunahan lagi. Wayah tubulan khutbah sapa man oleh khutbah mau ba'dahuma ing dalem sause rakaataini, oleh khutbah ping pira khutbataini kelawan khutbah loro. Tapi ana catetane, yukabiru kang takbir sapa wong sapa khatib imam fil ula ing dalem khutbah kang pertama oleh takbir mau tis'an kelawan 9. Lah iki kesunahane ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, iku memang yang ketika kita lakukan secara berjamaah, iku ada kesunahan khutbah 2 khutbah setelah melakukan sholat 2 rakaat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat, setelah itu kita melakukan khutbah. Iku nek secara berjamaah. Lah 2 rakaat iki iku dilakukan 2 rakaat iki dilakukan berarti sebelum khutbah. Jadi sholatnya dulu 2 rakaat terus khutbah. Nah, iku yang membedakan sholat Id dengan sholat Jumat. Nek sholat Jumat kan berarti khutbah dulu baru sholatnya. Nek sholat Id enggak, sholatnya dulu 2 rakaat baru khutbah 2. Lah 2 khutbah iki neng khutbah pertama disunahkan takbir 9 kali. Jadi takbir 9 kali pada khutbah pertama. Lah khutbah yang kedua iku takbir 7 kali. Nah itu yang membedakan sholat Id dengan sholat Jumat ya di situ. Sama-sama ada khutbah, cuman carane khutbah iku nek dalam sholat Id ada tambahane takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ning rakaat ning khutbah pertama berarti 9 kali takbire, ning khutbah kedua 7 kali. Lah nek wis ngono wayu kabiru lan takbir sapa wong oleh takbir min guru bisyamsi awet saking surupe srengenge. Kapan? Min lailatil idi kang tetep saking wengine riyaya. Sampai kapan kesunahan takbir iku? Ila ayat hula maring yen to mlebu sapa al imamu imam oleh mlebu neng di fi sholati ing dalem salat. Nah, iki memang kesunahan takbiran. Jadi beda nek iku mau kan takbir dalam salat iku neng rakaat pertama ya disunahkan, rakaat kedua ya disunahkan, takbir dalam khutbah juga disunahkan, neng khutbah pertama ya disunahkan, khutbah kedua ya disunahkan. Tapi nek takbiran, nek cara orang Jawa ngarani takbiran, iku disunahkan mulai kapan? Min guru bisyamsi min lailatil idi ai idil fitri dalam syarah iku mau. Memang kesunahan takbiran iku mulai dari malam hari raya Idul Fitri. Jadi malam 1 Syawal. Jadi misalkan kita iki mau sudah masuk tanggal 1 Syawal, berarti mulai nih maghrib. Jadi masuk waktu maghrib guru busyams malam hari raya iku sudah disunahkan takbiran. Takbiran kali takbir iku beda. Nek takbir iki masuk dalam solat Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah. Tapi nek sing takbiran cara orang Jawa iku ada tambahan lafate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah ila akhiri. Iku takbiran nek cara orang Jawa. Nah, takbiran sendiri itu disunahkan mulai dari malam Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai kapan? Ila ayat hula al imam fi sholah, sampai imam melakukan sholat Id. Jadi nek imam sudah melakukan sholat Id, ya wis
kita nggak ada kesunahan. Jadi imam batasnya sampai melakukan sholat. Sebelum sholat id kita boleh melakukan takbiran lil id di dalam syar'i. Ai wala yusanu at-takbiru lailata idil fitri akibah sholati. Tapi dalam kitab Fathul Qorib iku memang kesunan takbiran iku tidak setelah sholat iki enggak, tapi ketika di luar sholat. Jadi ngeten, memang dalam takbiran sendiri setelah melakukan sholat maghrib, setelah melakukan sholat isya, nek dalam kitab Fathul Qorib itu tidak disunahkan. Jadi takbiran iki tidak disunahkan setelah melakukan sholat, tapi dilakukan di luar waktu, di luar sholat kimau, di luar sholat. Tapi dalam Imam Nawawi beda lagi, walakinin Nawawi fil adzkar ikhtaro annahu sunatun. Memang Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Adzkar beliau menjelaskan nek hukumnya tetap sunnah. Jadi setelah kita melakukan sholat maghrib tetap disunahkan takbiran. Nah, setelah melakukan sholat isya tetap disunahkan takbiran. Setelah melakukan sholat subuh tetap disunahkan takbiran dalam 1 Syawal Idul Fitri. Iku nek coro Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar. Tapi nek Mbak Imam Ibnu Qasim dalam Fathul Qorib yang disunahkan iku ketika di luar sholat. Jadi setelah sholat enggak ada kesunahan aslinya seperti iku. Setelah sholat isya enggak ada kesunahan takbiran. Cuman takbiran iku disunahkan nek memang di luar sholat. Iku mau. Jadi ada perkhilafan. Ketika kita mengikuti Imam Nawawi silakan. Memang kebanyakan masyarakat iku memilih pendapat iki. Setelah sholat fardu iku melakukan takbiran. Kebanyakan mayoritas amit sewu masjid-masjid di masyarakat kebanyakan demikian. Malam 1 Syawal setelah maghrib kebanyakan melakukan takbiran. Iku kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar. Nah, terus wafil adha lan ing dalam sholat adha khalfa sholawati ing dalem burine pira-pira salat sifate al-mafrudati kang den pira-pira kang den fardhuake mulai kapan min subhi yaumi arafata awet saking subuhe dina Arafah ilal asri maring asar mau min akhiri ayami tasyriki kang tetep saking akhire pira-pira dina tasyrik. Kesunahan dalam salat kesunahan takbiran dalam hari raya Idul Adha iku beda dengan Idul Fitri. Nek kesunahane takbiran dalam hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah iku memang kesunahane setelah sholat fardu enggak masalah. Jadi setelah sholat fardu kita melakukan takbiran bar sholat maghrib takbiran, bar sholat isya takbiran iku memang disunahkan. Nah, mulainya kapan? Tapi mulainya mulai subuh hari Arafah sampai asar akhir dari hari tasyrik. Jadi mulainya subuh, enggak kok mulai maghrib enggak, tapi mulainya subuh hari Arafah sampai asar terakhir bulan hari tasyrik. Hari tasyrik iku tanggal 11, 12, 13 iku disunahkan takbiran setelah sholat fardu. Setelah subuh ya disunahkan takbiran, setelah duhur ya disunahkan sampai hari tasyrik 3 hari. Berarti kan kesunahane takbiran iki dalam Idul Adha tanggal 10 Syawal 10 Dzulhijjah, terus 11, 12, 13 berarti hari tasyrik tetap disunahkan yang namanya takbiran. Tapi batas terakhir itu tanggal 13 setelah asar, sholat asar. Nah, engko nek setelah iku wis enggak ada kesunahan lagi. Jadi yang membedakan dalam Idul Fitri Idul Adha iku takbirane iku nek dalam sholat Idul Fitri hanya disunahkan di luar sholat, Tapi nek menurut Imam Nawawi tetap boleh. Misalkan kita melakukan takbiran setelah sholat maghrib, isya, subuh enggak masalah, tetap sunnah hukumnya, tetap sunnah. Tapi nek dalam Idul Adha, nek dalam kitab takrib iku memang kesunahane takbiran setelah melakukan sholat fardu. Nek dalam iki mau takrib.
Tapi dalam sarah iku min muaddatin wa faidatin, salat kondok ya setelah iku disunahkan takbiran, salat adak setelah iku ya dilakukan takbiran. Dan nek salat rawatib tetap disunahkan wa kadza khalfa ratibatin wa nafli mutlaqin wa sholati janazatin. Salat sunah rawatib ya disunahkan takbiran. Jadi bar salat sunah rawatib terus kita melakukan takbiran tetap sunnah, sholat sunnah mutlak yo sama saja, sholat jenazah yo sama saja. Jadi nek dalam Fathul Qorib iku memang kesunane takbiran iku tidak hanya di sholat fardu. Setelah sholat fardu enggak, tapi sholat selain fardu juga disunahkan takbiran pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Lah sehingga takbiran piye? Nah iku dalam Fathul Qorib wasighatut takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah iku memang singgot dalam takbiran. Nah misalkan ditambahi, tambahi lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasr abdah wa azza jundahu wa hazzamal ahzab wahdah. Iku sunnah. Tapi kebanyakan nek misalkan kita kepengen ringkes yo angger Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Iku nek pengen ringkes. Nek pengen tambah enggak masalah, malah bagus. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Silakan iku senggot dalam takbiran di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dan memang kesunahan iki juga berlaku di masyarakat kita Jawa dan sekitarnya. Sumatera yo kadang berlaku, Kalimantan dan lain-lain. Mulane pentingnya kita belajar masalah sholatul idaini, sholat Idul Fitri atau Idul Adha iku bagaimana dan apa saja yang disunahkan dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satunya takbiran. Nah nek takbir dalam sholat kan cukup Allahu Akbar. Tapi nek dalam takbiran, nek cara orang Jawa ngaran takbiran iku lafate ditambahi. Tambahi la ilaha illallah wallahu akbar ila akhirih. Iku memang kita perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain. Jadi sholat Idul Fitri Idul Adha silakan boleh dilakukan berjamaah di masjid, silakan, dan nantinya disunahkan yang namanya khutbah. Nek misalkan pengen sholat sendiri di rumah, ya enggak masalah, tetap boleh.